Serikat kerja adalah organisasi yang mewakili kepentingan karyawan. Serikat kerja membantu pekerja untuk bernegosiasi dengan perusahaan mengenai upah, jam kerja, tunjangan, dan kondisi pekerja lainnya. Serikat kerja spesifik untuk industri dan cenderung lebih umum di bidang manufaktur, pertambangan, konstruksi, transportasi, dan sektor publik. Tujuan dari sektor kerja adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai daya tarik dari serikat pekerja dan tipe-tipe dari serikat pekerja. Jadi, serikat pekerja ini pada awalnya dibentuk sebagai jawaban atas permasalahan para pekerja, terutama mengenai praktik eksploitasi dan penyalahgunaan pekerja yang biasanya dilakukan oleh manajemen perusahaan. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan yang mendasari serta dapat meyakinkan para pekerja untuk bergabung ke dalam serikat pekerja atau buruh. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan kompensasi yang layak, karena kan serikat pekerja ini merupakan suatu organisasi gabungan, jadi akan lebih terjamin. Selanjutnya yaitu memperoleh kondisi kerja yang lebih baik. Terus yang ketiga yaitu untuk mendapatkan haknya sebagai buruh secara adil. Yang keempat itu untuk melindungi diri pekerja dari tindakan sewenang-wenang atau semena-mena dari manajemen perusahaan. Selanjutnya yaitu untuk memperoleh kepuasan dalam bekerja sehingga nantinya dapat membuka peluang untuk dapat berprestasi. Ada pula beberapa alasan yang membuat karyawan bergabung ke dalam serikat pekerja. Di antaranya yaitu tidak puas pada manajemen perusahaan seperti dalam hal kompensasi, keamanan jabatan, sikap manajemen, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu untuk mencari saluran sosial. Yang ketiga, peluang untuk menjadi pemimpin. Yang keempat, ikut-ikutan atau bahkan dipaksa oleh rekan pekerja. Oleh karena itu, kadang mereka masuk itu karena terpaksa, bukan karena kemauannya sendiri. Kadang hanya karena ikut-ikutan atau karena dibujuk temannya. Dan selanjutnya yaitu tipe-tipe serikat pekerja. Tipe-tipe serikat pekerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu craft unions. Serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, misalnya tukang kayu, tukang batu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu industrial unions. Serikat pekerja ini itu dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan atau unskill maupun yang berketerampilan atau skill dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, mixed unions. Serikat pekerja ini mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu tanpa memandang dari industri mana mereka berasal. Nah, bentuk serikat pekerja ini mengkombinasikan antara craft unions dan industrial unions. Selanjutnya yakni perundingan bersama atau kolektif. Di sini perundingan kolektif adalah suatu proses di mana para wakil representatif dua kelompok bertemu dan mempunyai maksud mengadakan perundingan atas suatu kebijakan atau perjanjian yang mengatur hubungan dari kedua belah pihak tersebut. Nah, selanjutnya ada 2 tipe perundingan kolektif. Yang pertama yakni perundingan tradisional yang mengenai distribusi, dan yang kedua yakni perundingan integratif atau itu jarang terjadi. Jadi perundingan integratif ini ada sangkut pautnya dengan suatu instansi ataupun pemerintah seperti itu.
Lalu selanjutnya faktor-faktor pengaruh dalam perundingan bersama atau kolektif ini. Yang pertama yakni lingkup perundingan, yang kedua tekanan-tekanan perundingan pada serikat karyawan, yang ketiga peranan pemerintah, dan yang keempat adalah ketersediaan perusahaan. Penyelesaian konflik bersama. Peran serikat pekerja sangat penting sekali dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan hubungan industrial diharap dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, konsiliasi, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial. Cara penyelesaiannya yaitu perundingan bipartit adalah perundingan antar pengusaha dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan bipartit merupakan perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian konsiliasi dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang yang disebut sebagai konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja, di mana konsiliator tersebut akan menengahi pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang mediator yang netral. Pengadilan hubungan industrial mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutuskan di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Isu terkini. Salah satu isu terkini yang telah menyebar dalam masyarakat yaitu ledakan PHK di mana-mana pada tahun 2021. Jumlah kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK diramalkan bakal meledak pada tahun 2021. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, hal ini dilatar belakangi kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 oleh pandemi. KSPI tidak meyakini pernyataan pemerintah yang memastikan bakal ada peluang terciptanya lapangan kerja baru yang dihasilkan dari komitmen para investor luar negeri tahun depan. Sebab realisasi investasi belum bisa dibuktikan. Malah ledakan PHK sudah terjadi di mana-mana. Jika dilihat lebih dalam lagi, alasan perusahaan melakukan PHK disebabkan oleh force majeure atau mengalami kerugian. Alasan tersebut menjadi kontroversial karena tidak dapat dikatakan sebagai alasan yang tepat. Banyak perusahaan berdalih melakukan PHK sesuai dengan pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana hal penting yang menjadi syarat PHK perusahaan kepada pekerja yaitu perusahaan terbilang mengalami kerugian selama 2 tahun, sedangkan pandemi COVID-19 saat ini belum mencapai 2 tahun. Hubungan industrial dalam ketenagakerjaan. Hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hubungan industrial yang digunakan di Indonesia adalah hubungan industrial Pancasila. Ciri-ciri hubungan industrial Pancasila adalah yang pertama mengakui dan meyakini bahwa pekerja bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah. Yang kedua, menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi. Yang ketiga, melihat antara pekerja dan pengusaha bukanlah memiliki kepentingan yang bertentangan, akan tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, setiap perbedaan antara pekerja dan pengusaha diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan. Berikutnya, fungsi hubungan industrial.
Hubungan industrial memiliki fungsi utama, yakni yang pertama menjaga kelancaran dan peningkatan produksi, yang kedua memelihara dan menciptakan ketenangan kerja, yang ketiga mencegah dan menghindari adanya pemogokan kerja, dan yang keempat ikut menciptakan serta memelihara stabilitas nasional. Sarana hubungan industrial terdiri dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.